majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Siaran ini berasal dari Revival Total Ministry untuk membangun dan mendukungkan iman Anda dalam firman Tuhan Yesus Kristus dengan pembicara Andreas Samudra. Shalom. Saudara, hari ini Tuhan beri beban untuk saya bicara tentang perkara berdoa. Semua orang Kristen berdoa, amin. Anda juga berdoa, bukan? Mari kita baca dahulu yang pertama ini, Lukas 11 ayat 1, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya doa yang Anda kenal. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti surga dan seterusnya ya. Tapi saya membahas tentang doa yang menghasilkan sesuatu. Berapa banyak di antara doa yang, di antara saudara-saudara yang kalau berdoa, hasilnya 100% gitu. Berapa banyak? No one. Tak seorang pun. Yang hasilnya kira-kira 50% lah Pak, ada lah gitu. Ada nggak? Sudah ada yang mulai. Yang hasilnya, sejauh ini saya kok nggak pernah dapat jawaban apa-apa gitu. Ada nggak sih? Nggak ada juga ya. Jadi antara 0 sampai 50% gitu kira-kira ya. Siapa yang ingin kalau doa itu 100% terjawab dan terjadi? Gunanya seminar hari ini untuk itu, saudara. Amin? Ya. Pertama gini. Tahu tidak bahwa prinsip doa yang Anda semua sudah kenal, mungkin pernah diajar di sekolah minggu. Apakah doa yang, atau bagaimana doa yang dijawab Tuhan? Yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya, semua tahu ya. Itu dasar lah semua. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, dijawab. Dan semua gereja percaya seperti itu. Termasuk saya dulu orang Protestan juga gitu. Maka orang Protestan kalau berdoa, Tuhan kami minta dengarkan doa kami. Nomor satu itu merendah-rendahkan dulu ya. Nomor satu, merendahkan diri dulu. Tuhan, kami menyadari keadaan kami. Kami tidak lain hanya cacing dan tanah liat. Karena kami memang kami ini hanya ulat. Oh Tuhan, tolonglah kami yang lemah. Ulurkan tangan. Pokoknya bahasa-bahasa itu panjang-panjang gitu dulu. Sudah selesaikan dulu. Prelude. Baru minta, Tuhan, lihatlah keadaan kami. Kami membutuhkan uang Tuhan. Untuk membayar utang Tuhan. Oh Tuhan, utang kami tidak banyak, cuma 1 miliar saja Tuhan. Bagimu terlalu kecil, Tuhan. Tolonglah kami, ulurkan tanganmu, lepaskan kami dari utang kami. Nah itu. Lalu pakai muka mewek-mewek gitu, mesti harus gitu. Tuhan, tolonglah kami, ulurkan tanganmu. Sebab kalau suaranya datar saja kayaknya kok nggak serius gitu. Dan sudah itu, dalam pada itu kehendakmu saja jadilah. Kami serahkan semua kepadamu. Kehendakmu saja jadilah. Ini adalah safety, saudara. Doa safety. Artinya kalau tidak dikabulkan, artinya ya tetap doa kami benar. Karena kehendakmu saja jadilah. Kalau tidak dikabulkan, artinya ya tidak Tuhan kehendaki, apa boleh buat. Jadi selalu ada ujung-ujungnya itu, kehendakmu saja jadilah. Itu untuk menyelamatkan perasaan hati.
Kalau tidak dijawab, ya sudah, karena memang doanya begitu kok. Pasti artinya itu tidak dikehendaki Tuhan. Harus menerima dengan sabar. Supaya iman kita tidak goyah. Supaya tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak pernah menjawab doa kita. Itu mah sikap agamawi yang hebat sekali. Sehingga orang setia ke gereja walaupun tidak pernah dijawab doanya. Sebetulnya letak kesalahannya di mana? Harus belajar. Doa itu harus belajar. Sebab kita sebelum jadi orang Kristen dulu, orang-orang turunan Chinese misalnya pergi ke Tepekong dan berdoa dan meminta banyak hal. Malah Tepekong suka jawab. Lebih cespleng. Tapi begitu suruh bertobat jadi orang Kristen malah doanya seret, susah. Jawaban dari surga lebih pelit. Tapi karena sudah diajar dengan firman Tuhan bahwa kita tidak boleh pergi ke Tepekong, kita tidak boleh meminta pertolongan setan-setan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya. Jadi walaupun dia lebih pelit dari Tepekong, tetap kukuh saja supaya kamu selamat. Jadi hidup orang Kristen jadi makin rumit ya. Makin rumit. Punya permintaan, punya keinginan tidak terjawab, dulu dijawab sama Tepekong, sekarang tidak boleh. Sekarang suruh doa, tapi minta enggak dijawab, tetap harus kukuh di sini. Ini fanatisme. Orang goblok saja yang mau jadi orang Kristen seperti ini. Orang bodoh sekali. Masalahnya di mana? Di gereja tidak diajarin berdoa. Loh, siapa bilang? Kan kita mencontoh Bapak Pendeta berdoa begitu. Banyak Bapak Pendeta juga tidak pernah diajarin berdoa. Karena dianggapnya sudah ngerti berdoa. Padahal murid-murid Yesus yang mengikut Yesus. Suatu hari melihat gurunya berdoa, mereka mulai tanya, Guru, doamu lain dengan doa kami loh. Kalau engkau doa kok langsung cespleng jadi. Kami ini doa kok nggak kejadian apa-apa. Ajarin dong kami doanya bagaimana. Lalu Tuhan ajar doa Bapa kami. Itu salah satu pelajaran doa yang dasar. Nanti saya balik kepada doa Bapa kami. Sebab dalam doa Bapa kami ada unsur yang perlu kita tahu. Nomor satu apa? Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu. Lalu, datanglah kerajaanmu. Jadi yang diajarkan Yesus pada muridnya apa? Nomor satu, minta kerajaan dia datang dulu. Nomor dua apa? Jadilah, kehendak siapa? Kehendakmu. Seperti di surga, demikian juga di muka bumi. Kenapa doanya harus begitu? Ya, di dalam Roma 12 ayat 1, baca dulu saudara-saudara, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ini, saya sering bilang ini ayat merupakan pintu gerbang untuk mengetahui kehendak Allah. Bagaimana caranya mengetahui kehendak Allah? Supaya kalau kita berdoa persis kayak kehendak Dia. Supaya kehendak Dia yang terjadi. Kita harus tahu kehendak Dia itu. Nah, kebanyakan orang tidak mau mempelajari kehendak Allah karena mereka terlalu sibuk dengan kehendaknya sendiri dulu. Allah kan maha kuasa, dia kan menghendaki apa aja kan jadi. Yang enggak pernah jadi itu kehendakku. Jadi ini aku mohon, kau kabulkanlah. Kabulkanlah. Ulurkan tanganmu. Kerjakanlah. Yesus mengajar, stop dengan kehendakmu dulu. Nomor satu, tahu dulu kehendak dia apa. Nah, cara mengetahui kehendak dia lewat pintu gerbang. Pintu gerbangnya apa?
Roma 12 ayat 1 dan 2. 1 bilang, persembahkanlah tubuhmu. Ya, persembahkanlah apa tadi? Tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Saudara, dulu zaman perjanjian lama orang persembahkan tubuh-tubuh yang disembelih, yang dibakar, yaitu tubuhnya sapi, kambing, domba, burung tekukur. Itu disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Zaman itu sudah lewat karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semua upacara yang merupakan gambar itu. Dengan menggenapinya, dengan dirinya sendiri, dipersembahkan sebagai persembahan kepada Allah. Dia seperti domba, anak domba Allah yang disembelih. Sejak itu, persembahan tubuh yang mati sudah selesai, sudah digenapi. Sekarang orang perjanjian baru tidak usah menyembelih kambing, domba, sapi, atau burung tekukur. Tidak usah mengorbankan ayam, kenduri, potong ayam, atau sembahyang samseng, potong babi. Atau kalau orang Minangkabau, orang Minangkabau, orang Batak, potong kerbau. Ya, orang Batak, orang Padang, orang Toraja, potong kerbau. Tidak perlu, karena sudah ada korban yang sah, yang kudus, untuk membuat hubungan dengan Allah balik kembali, sehingga tidak perlu lagi pakai darah binatang, sebab sudah ada darah yang mulia, yaitu darah Yesus, menebus dosa manusia. Lalu, kita sekarang diminta mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya, sejak itu tubuhmu dipakai Tuhan untuk kepentingan Dia. Sejak itu Dia ingin menyatakan keinginannya dalam hidup Anda. Nomor 2 dibilang, selain itu ibadahmu yang patut, persembahan tubuh, sekarang ke dalam otakmu ini, pikiranmu ini, akal budi ini, baharui. Dicuci otak, di brainwash, diganti dengan pikirannya Yesus. Supaya jangan seperti orang-orang dunia. Nah, ini yang terjadi di banyak gereja atau banyak kehidupan orang Kristen. Menjadi orang Kristen gampang sekali karena mengaku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, lalu dibaptis, dikasih surat baptis, sudah ini Kristen, anggota gereja, lalu diajar jadi anggota gereja yang baik, ya, main gereja-gerejaan terus sampai Yesus datang. Tapi perkara memperbaharui akal, budi, dan pikiran ini tidak pernah baru. Akal budinya masih tetap bersumber kepada akunya sendiri. Egonya terus. Pikiran Kristus tidak seperti itu. Pikiran Kristus ketika dia turun dari surga ke bumi, dia hendak melakukan kehendak Bapaknya. Dia tidak hendak melakukan kehendaknya diri sendiri. Nah, Yesus ingin, atau firman Allah mengajar Anda supaya Anda mengganti alam pikiran ini, bukan egosentris, tetapi pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa? Dia mau memberi hidupnya untuk dipakai oleh Bapaknya. Ini ide yang utama. Jadi kalau Anda mulai mempersembahkan tubuh Anda sebagai korban yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah, dan memperbarui alam pikiran Anda, dikatakan kamu akan mengetahui kehendak Allah. Bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi seperti ada 3 lingkaran, saudara. Yang paling luar, apa hal-hal yang baik. Atau yang lingkaran ketiga ini, apa yang baik. Di luar lagi masih ada daerah. Ini apa ini? Daerah apa? Ini daerah apa? Yang di luar lingkaran yang ketiga ini apa? Hah? Tidak baik. Oh alah, ini SD kok. SD aja nggak lulus. Ya, kalau ini apa yang baik? Yang di luarnya apa? Yang tidak baik. Ya, sederhana aja kok. Terus yang ini yang berkenan, yang ini yang sempurna. Saudara, saya mau mulai dari kehendak yang di tengah ini dulu ya. Yang sempurna ya. Nah, yang sempurna menurut kehendak Allah itu apa?
itu sama sekali tidak ada kena-mengena dengan keinginan Anda. Tidak ada. Itu hanya semata-mata kehendak Allah murni. Allah punya kehendak. Allah punya banyak kepentingan. Dia ingin saudara berada di pusat kehendak Allah, dipimpin oleh kehendak Dia, bukan maunya sendiri. Maka Yesus bilang, kalau engkau ikut aku harus menyangkal diri. So, kalau engkau tidak menyangkal diri, kau pasti menurut kehendakmu sendiri. Nah, kalau kamu dipimpin oleh kehendakmu sendiri, kamu domba sesat lagi. Kalau tidak mau sesat, harus mau menurut kehendakku dan dipimpin oleh kehendakku. Dipimpin oleh rohku. Amin. Ini pusat kehendak Allah di mana saudara tidak punya kehendak apa-apa. Dia semua yang punya keinginan dan kehendak. Anda harus tahu bahwa Allah punya kehendak Allah. Dan Anda ditarik masuk ke sini. Di pusat kehendak Allah yang sempurna. Tapi saudara, Allah itu baiknya bukan main. Ya, Dia masih sediakan 2 daerah, yaitu daerah yang berkenan. Yang berkenan itu apa? Kalau Anda datang dengan permintaan, padahal di hatinya Allah tidak ada kehendak seperti yang Anda ingin. Lalu Allah mendengarkan Anda. Lalu Dia bilang, oh kamu mau itu. Ya udah ya, aku perkenan. Cincailah. Ya, itu diperkenan, diizinkan. Tuhan beri support. Walaupun kalau dicari di hatinya dia nggak ada. Dia sendiri tidak kepengen gituan. Jadi Anda dapat perkenan. Lalu yang baik apa? Asal nggak jahat itu baik sudah. Hah? Asal nggak jahat aja itu pasti baik. Jadi ini di 2 daerah ini kehendak Allah tidak memaksakan apa-apa. Ya. Nah, kalau di luar yang baik itu tadi, yang jahat itu sama sekali tidak boleh, Tuhan tidak mau. Itu namanya berdosa. Amin. Simpel aja gitu kan. Jadi apakah Anda hidup dalam dosa atau tidak? Kalau tidak, sekarang harus ada tahu 3 daerah kehendak Allah. Yang tidak berdosa ini baik, diperkenan, yang sempurna. Dan kalau Anda dibayar dengan harga darah Yesus yang begitu mahal, Allah maunya Anda tinggal di daerah yang di tengah. Itu keinginan Allah. Mungkin nanti kan balik lagi dari ke situ lagi gambar tadi. Sekarang prinsip yang terutama, ini tadi saya ulang lagi, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Perhatikan di dalam 1 ayat ini mencakup 3 daerah kehendak Allah tadi. Ya, yang pertama bilang apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini yang dimaksud ini kehendak Allah yang sempurna. Jadi kalau Anda bergaul dengan Allah, Dia memberitahu kehendaknya di dalam Anda berdoa menurut apa yang Dia kasih itu pasti dapat, pasti. Karena apa? Ini yang mau dia punya mau. Amin. Jadi belajar hidup seperti itu, mendengar terus tiap hari itu berdoa. Nomor 1 bilang gini, Bapak Surgawi, inilah aku, siap kau pakai. Sebab aku sudah mempersembahkan tubuhku untuk kau pakai. Taruh dalam hatiku beban doa yang persis menurut kehendakmu. Anda diam, tiba-tiba di sini ada suatu dorongan kuat sekali mendoakan seseorang. Anda lihat wajahnya orang itu dan lihat orang itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan barangkali. Lalu Anda mulai menyadari ini beban doa yang Tuhan beri.
Lalu Anda berdoa, Anda menyelidiki keadaan orang itu kenapa. Dan sambil berdoa Anda mulai merasakan orang itu kerasanya. Tiba-tiba kerasa di sini ada stres, depresi. Oh Tuhan, aku berdoa agar stres, depresi dari saudaraku ini diangkat pergi. Aku minta Tuhan angkat itu beban dan beri firman-Mu menembus kembali hatinya. Terang itu melenyapkan semua pikiran-pikiran kegelapan yang ada dalam otaknya ini. Perasaan takut, perasaan pengen mati. Aku nyahkan dalam nama Yesus. Saudara kerjain dalam doa. Tiba-tiba Anda melihat orang itu berubah cerah wajahnya. Artinya tugas Anda sudah selesai. Apa yang terjadi? Anda boleh cek orang yang Anda doakan itu. Ternyata betul dan pada saat Anda berdoa itu kondisinya persis seperti yang Anda doakan. Dengan demikian Anda bekerja sama dengan Allah. Mengerjakan pekerjaan Dia. Dia yang ngatur kasih kerjaan nih. Ada orang susah, aku perlu orang berdoa untuk ini. Aku beri beban di sini. Siapa lagi yang mau menerima beban doa? Tiap hari Allah ingin ada orang yang mau berdoa bagi kepentingan Dia. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin suatu saat Anda bebas dalam sukacita menghadap pada Bapa Surgawi dan berkata, Bapa, aku mengasihi Engkau. Taruh di dalam hatiku beban doa hari ini. Tiba-tiba Anda melihat bangsa Indonesia ini berceceran, di mana-mana banyak yang mati, kena gempa, banyak yang mati kelanda, tsunami, banyak. Tiba-tiba Anda melihat di beberapa daerah bermunculan. Padahal daerah-daerah itu belum ada tsunami. Anda lihat peta Indonesia di daerah Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di mana di daerah Flores barangkali. Ada kegelapan yang berat di situ. Anda mulai berdoa dan sampai menangis bercucuran air mata dan berdoa, tiba-tiba satu saat beban hilang. Artinya tugas sudah selesai. Sebab Tuhan ingin Anda menjadi pendoa syafaat dari daerah-daerah itu. Dan nanti tak lama kemudian di koran atau di televisi ditanyakan terjadi gempa di sana. Tapi korban menjadi sangat sedikit, sangat minim. Mengapa? Karena ada orang yang sudah disuruh berdoa untuk daerah itu. Dengan demikian Anda jadi kooperatif, jadi co-worker, kerjasama dengan Allah. Allah sering sekali membutuhkan pendoa seperti itu. Selalu berdoa untuk kepentingan kerajaan surga. Ordernya datang dari mana? Langsung dari pusat. Bukan dibikin daftar doa sekian sampai 20 pokok. Tiap hari dibunyiin satu-satu, bunyi satu-satu. Liam Keng namanya. Tahu Liam Keng? Doa Bapak kami diulang 200 kali. Saudara, orang Kristen itu orang yang hidup dipimpin roh. Amin. Bukan dipimpin oleh aturan agama. Bukan. Saya tadi melayani satu pasang orang Katolik. Saya tanya, Bapak ada apa? Pak, saya mau minta konsultasi atau minta didoakan. Karena kayaknya di rumah tangga kami ini kacau balau, Pak. Kami selalu berkelahi, bertengkar saja hari-hari ini. Ya, saya merasa pasti ada roh-roh jahat ini. Oh betul, di mana ada kekacauan pasti ada roh jahat. Itu otomatis. Kalau ada Yesus, ada damai sejahtera, amin. Ini kacau itu pasti ada setan lah, ada roh jahat. Cuman masuknya dari sebelah mana itu yang harus tahu. Pak, saya akhirnya banyak pertentangan. Ini antara lain yang dia percekcokan. Saya dapat dari Vatikan sekarang ada indulgensi. Kalau pergi ke Gua Maria sembahyang di 7 Gua Maria, kita mendapat indulgensi pengampunan dosa dengan cepat. Saya sudah keliling, Pak, ajak istri saya. Sudah 7 gua kami kunjungi. Gua yang ke-8 istri saya mulai marah. Gua yang ke-9 marah-marah sampai kami bertengkar, Pak. Coba, itu saya di sini jadi marah juga loh, Saudara. Marah sekali di dalam saya. Lu kan cari pengampunan ke gua Maria ngapain? Pengampunan dilakukan oleh Yesus. Darah Yesus terkucur 2000 tahun lalu menghapus semua dosa di seluruh dunia. Ini masih cari ke gua Maria lagi pengampunan dosa. Itu doktrin dari mana datangnya itu?
Katanya datang dari Vatikan. Dari Paus. Mungkin Paus yang terakhir saya kurang tahu. Paus yang dulu kan bagus sekali, bukan? Paus yang sebelumnya, Paus Yohanes. Wow, the best. Ini yang terakhir saya nggak tahu apa itu aturan baru atau apa. Minta pengampunan dosa pergi ke Gua Maria, 7 Gua Maria, nanti dapat indulgensi pengampunan dosa. Sampai dia nangis di depan saya. Pak, saya takut dosa saya nggak diampuni. Ada orang digobloki oleh doktrin yang bikin sengsara di hidupnya. Untuk pergi ke gua-gua itu dia keliling keluarkan duit banyak-banyak, bukan? Dari satu gua ke gua, itu gua-gua terkenal yang dikunjungin. Jadi mesti keluar negeri sini, keluar sana. Kunjungin gua untuk minta ampun. Itu sudah menyimpang sama sekali dari firman Allah. Betul tidak? Tahu tidak bahwa di kalangan kekristenan di dunia ini banyak orang digobloki lagi oleh doktrin-doktrin di atasnya. Padahal simpel sekali pengampunan dosa oleh darah Yesus. Tinggal percaya darah Yesus hapus dosamu dengan iman. Kamu menerima pengampunan dosamu diampuni. Tidak usah ke gua-gua. Itu berani saya mengatakan itu pelajaran sesat dari mana itu. Saya bukan menentang Katoliknya. Tapi doktrin itu yang khusus dikeluarkan ini. Ini mengacau sekali. Allah di surga, bayangkan kalau saudara duduk di sampingnya, gregetan marahnya kayak apa. Ini penipuan apa ini? Dia punya kepentingan di muka bumi, supaya umatnya jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Untuk itu dia butuh warrior prayers, pendoa-pendoa syafaat. Supaya pengajaran sesat begini tidak mempengaruhi banyak orang lagi. Supaya dibongkar dengan cepat, dipermalukan dengan cepat. Dulu sebelum Martin Luther bikin itu, pengampunan dosa hanya karena iman. Sola gratia, sola fide. Sebelum Martin Luther, tahun 1572 atau 73 saya lupa. Gereja Katolik begitu juga, ngawurnya setengah mati. Gara-gara satu orang berani sampai diuber-uber, sampai dikejar-kejar, sampai dari negara ke negara dia harus pindah. Tapi itu mengkoreksi gereja, betul tidak? Tapi betapa lama pengajaran begitu dibiarkan Tuhan. Mengapa? Di dunia kekurangan tukang doa. Kekurangan tukang doa. Padahal gereja banyak, gereja sudah mengembang di Eropa. Apa doa mereka? Doa minta ampun supaya dapat indulgensi dengan mengasih uang emas itu dalam kotak kelinting gitu. Mereka percaya dosa mereka diampuni. Dosa engkong kongcoh. Kalau uangnya lebih banyak itu lebihnya untuk membayar dosanya papi engkong kongcoh. Dibayar dengan emas. Heran gereja bikin gedung gereja indah-indah megah-megah karena dari duit orang-orang ketakutan masuk neraka itu. Itu sampai sekarang akarnya di Eropa itu masih kerasa. Kalau ketemu orang yang datang dari Eropa, kenapa kamu tidak ke gereja? Gereja. Itu salah satu yang selalu disebut. Pengajaran tentang indulgensi. Sekarang muncul lagi yang macam begini. 7 gua Maria. Diulang lagi. Allah butuh orang berdoa. Supaya penyesatan begini jangan tiap kali masuk lagi ke dalam gereja-gereja Tuhan. Kita tahu prinsip ini. Kalau mohon menurut kehendak Allah, pasti dikabulkan. Karena itu carilah kehendak Allah. Supaya doamu selalu dikabulkan. Tapi ada yang lama-lama protes juga. Pak Andreas, kalau terus kehendak Allah yang kita doakan. Padahal itu aja belum dilakukan ya. Andai kata, kami itu terus melakukan. Kehendak Allah kami doakan. Terus, nah kapan kepentingan kami sendiri didengar Tuhan? Kepentinganku. Nah, untuk itulah ada pengajaran-pengajaran iman tentang doa. Ya, salah satu contoh doa yang paling indah. Dan ini kalau Anda ke Amerika, pengajaran doa Yabes ini salah satu topik yang terkenal. Seperti kalau gereja di Jakarta itu apa? Itu punya pengajaran tentang hati Bapa. Itu salah satu topik pengajaran, ya. Abba Love, ya. Itu salah satu topik hati Bapa. Lalu seminar kan di mana-mana gitu terkenal sekali. Lalu belakangan ada pengajaran tentang Edwin Cole punya itu apa? Pria sejati.
Diajarkan mana-mana. Jadi itu salah satu topiknya, the prayer of Jabez. Doanya Yabez. Ini salah satu yang juga jadikan topik pengajaran, seminarkan di mana-mana. Ya, jadi di Indonesia cukup satu seminar di sini saja. Nanti Anda yang ngajarin orang lain. Yabez ini tokoh yang luar biasa di Perjanjian Lama, salah satu yang menonjol sekali, yang sampai sekarang terus dikhotbahkan. Karena apa? Karena doanya simple, tapi dijawab Tuhan. Yabez itu siapa? Yabez itu salah satu keturunan dari Yehuda. Saudara tahu, Yakub punya 12 anak, 13 sebetulnya, yang perempuan nggak dihitung. 12 anak, salah satu namanya Yehuda. Yehuda ini punya anak namanya Onan, dan Shelah. Laki 3. Kawin sama Tamar. Tapi karena ini jahat di mata Tuhan, dibunuh mati, belum punya anak. Dan menurut adat Yahudi, supaya si mati ini turunannya tidak punah, maka jandanya harus kawin sama adiknya, supaya si adik memberi keturunan untuk abangnya. Oke, adat begituan. Ya, itu adat Yahudi itu luar biasa. Nah, si Tamar dikawin oleh Onan, tapi si Onan tidak suka menurunkan keturunan untuk abangnya. Jadi dia lakukan yang namanya coitus interruptus. Dan namanya disalah pakai oleh istilah umum yang bilang onani. Padahal itu bukan onani tapi coitus interruptus. Jadi tidak terjadi pembuahan sehingga perbuatan ini dipandang jahat oleh Allah. Maka si Onan dibunuh mati juga oleh Tuhan. Tamar matanya lihat ke adiknya lagi, namanya si Shelah. Shelah masih kecil. Jadi si Yehuda bilang, nanti ya sabar, karena anak ini masih kecil. Jadi kamu mesti sabar, tinggallah di rumah bersama-sama kami. Ketika Shelah sudah besar, cukup matang untuk kawin, Yehuda hatinya khawatir, nanti aku kawinin mati lagi nih, perempuan tukang makan laki-laki nih. Jadi dia enggak kasih-kasih. Si Tamar lama-lama gergeten. Ini kan hakku. Menurut aturan, aku boleh dong kawini adik Shelah ini. Karena enggak dikasih-kasih, akhirnya dia ciak mertua. Dia pura-pura jadi pelacur, tunggu di pintu gerbang. Ketika Yehuda mau pergi ke pengguntingan bulu domba, dia lihat kok di pintu gerbang ada perempuan genit-genit, deketin. Kau siapa? Saya boleh jadi milik siapa aja. Sama aku mau. Ya tergantung. Gantung apa? Kamu mau kasih apa sama aku? Nggak kasih anak kambing dah. Mau? Tandanya kau akan kasih anak kambing. Apa coba? Ini aku kasih cincin, kasih tongkat. Lalu tidurlah si mertua dengan menantunya. Habis itu besok paginya dia bawa si Yehuda bawa anak kambing ke pintu gerbang. Dia cari-cari, kemarin yang pelacur di sini di mana? Mana ada pelacur di sini? Tidak ada. Sudah putar-putar cari, tak ada. Ya sudah dia bawa anak kambingnya pulang. Lewat berapa bulan, gemparlah rumah tangganya Yehuda karena ketahuan bahwa si Tamar bunting. Jadi di sidang keluarga, banyak orang dikumpulkan. Tamar, jawab di depan semua marga ini ya. Marga Yehuda. Kau hamil sama siapa? Si Tamar dengan tenang jawab, saya hamil dengan orang yang punya cincin sama tongkat ini. Seluruh rumah itu kaget setengah mati karena itu mereka kenal itu punyanya Yehuda. Yehuda malunya setengah mati, tidak bisa sembunyiin lagi, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur saja kita makan. Si Tamar akhirnya diambil oleh Yehuda. Dari perkawinan sumbang ini muncullah keturunan yang namanya Peres.
Peres muncullah anak beranak, akhirnya Yabes. Yabes ini turunan dari jalur yang sumbang. Tapi dari jalur sumbang ini pun nanti turun Yesus juga itu. Turun Yesus juga. Ya. Nah, kalau dilihat dari turunannya tidak bagus. Dan ketika dia dilahirkan, Yabes ini rupanya entah sungsang, entah kepalanya besar. Sampai mamahnya hampir mati waktu melahirkan dia. Ini keluar juga, brol gitu. Jadi ketika dibawa itu anak kepada maminya bilang apa? Kasih nama dia Yabes. Dia mau bikin mati aku. Jadi nama Yabes itu mempunyai konotasi atau kesan buruk. Dia yang bikin celaka. Maminya hampir mati. Jadi Yabes sebetulnya dari namanya jelek, keturunannya tidak bagus. Tapi dikatakan sini, baca sama-sama, 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi namanya tidak bagus. Tapi ketika Yabes berdoa, doa Yabes ini menjadi sangat terkenal. Ya, saya dapat dari website, dari internet, di toko-toko Kristen itu dijual shawl. Seperti orang Yahudi kalau berdoa mesti pakai kerudung itu, shawl itu didunggan di kepalanya. Dan ini meniru punya orang Yahudi, tapi di sini ada doanya Yabes. Di sulam ya, di sulam. Prayer of Jabez. Setiap toko Kristen, toko buku Kristen, kalau Anda tanya pasti ada yang jual ini. The Prayer of Jabez. Bunyi doanya ditulis di sini. Apa itu isinya? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yabez berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang luar biasa itu, doanya simple, mengandung 3 atau 4 unsur yang semua orang mau. Doanya apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan membuat daerahku diperluas. Dan tanganmu menyertai aku sehingga tidak ada malapetaka, tidak ada penyakit. Itu 4 unsur ini yang diinginkan semua orang, betul tidak? Siapa yang mau begitu? 4-4-nya mau ya? Mau ya? Tapi kalau berdoa tidak berani minta kayak Yabes. Tidak berani. Kenapa? Selalu tahu diri. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ulurkan Tuhan kepada kami pertolongan-Mu. Kalau bukan Engkau, siapa yang menolong kami? Oh Tuhan, kami tidak membutuhkan banyak Tuhan. Tuhan, lepaskan kami dari hutang kami. Kami terlibat hutang, tidak bisa keluar Tuhan. Hutang kami cuma 20 juta Tuhan. Hanya 20 juta. Tolonglah kami tidak minta banyak-banyak. Kami tidak minta rumah yang mewah, mobil Volvo. Tidak Tuhan, hutang kami, lepaskan kami dari hutang Tuhan. Dan sesudah itu Tuhan, biar kami hidup tenang. Kontrak rumah tidak apa-apa, asal tidak bocor Tuhan. Siapakah kami ini? Kami hanya cacing dan tanah liat, saudara ya. Itu doa yang sudah kedengarannya sopan. Tapi kok tidak dijawab juga. Jadi kurang sopan barangkali. Lalu direndahkan. Tuhan, kami janji kalau kami mau kau beri uang, kami beri persepuluhan Tuhan. Disogok persepuluhan tetap nggak dikabulkan juga. Karena tidak dikabulkan karena apa? Karena tahu diri, justru itu yang salah. Harus tidak tahu diri. Seperti Yabes. Yabes ini melupakan dirinya sendiri. Apa yang dia pandang? Allah yang dia ajak bicara itu, Allah yang besar sekali. Jadi kalau ngomong perkara yang kecil-kecil, dia pasti tidak gubris.
Maka dia ngomong cara bahasa Allah yang besar. Karena engkau besar, aku minta berkati aku melimpah-limpah. Dan buat daerahku kau perluas. Dan tanganmu yang hebat itu menyertai aku. Sehingga aku tidak pernah kecelakaan sedikit pun. Karena engkau sanggup melakukannya. Dan tidak pernah aku kena sakit sama sekali. I believe in your ability and I trust you. Maka itu menyenangkan hati Allah. Maka doanya dikabulkan. Ngerti enggak? Jadi justru doa yang timid, yang ketakutan, yang sangat tahu diri, yang sopan itu malah tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kau terlalu sadar dirimu sendiri. Justru tenggelamkan diri di dalam kebesaran Allah, sehingga kau tidak sadarkan diri, lalu bicara dalam bahasa dia. Waktu saya dapat pelajaran ini, saya dapat ilustrasi lucu. Mungkin beberapa di antara saudara pernah dengar. Ini saya dapatnya di Solo ketika saya bikin KPP. Di gereja yang mengurusi para pemulung. Jadi kami satu tim 4 orang, 5 orang, 6 orang. Dimasukkan ke hotel yang hotelnya sopir-sopir itu loh. Namanya Hotel Kaloko. Yang kalau malam sopir-sopir bawa pelacur ke situ, mabuk-mabuk. Kami dikasih 3 kamar paling depan, yang belakang joroknya setengah mati. Tapi kami tidak bisa tidur, susah setengah mati karena kasurnya sudah kempet-pet-pet gitu. Sudah kuno. Waduh, megap-megap saya. Mengeluh tiap hari, Tuhan, masakan kami begini, Tuhan, tolonglah kami. Tapi katanya harus mengucap syukur. Jadi kami mengucap syukur. Ya, sudah kami ucap syukur apapun yang kami terima. Terpuji namamu. Kalau boleh, Tuhan lepaskan kami dari hotel ini. Itu 3 hari KPP atau 4 hari saya lupa. Hari Minggunya kami pergi ke gerejanya Oba Jarawan. Kebaktian hari Minggu pagi ikut kebaktian. Ketemu para pekerjanya. Pak Andres, ada di sini. Iya, saya lagi bikin kursus pelayanan pribadi. Oh, dengan gereja apa? Gereja Betel apa itu yang ngurusin pemulung-pemulung. Nginep di mana? Hotel Kaloko. Wah, di sini aja, di sini ada tempat. Oh, boleh ya? Boleh, Pak Andreas, ini ada khusus untuk hamba Tuhan di sini. Di samping gereja ada 3 ruangan, kecil tapi bersih. Kami langsung hari itu pindah. Dan paginya berdoa di balkonnya itu. Waktu itu mungkin sekarang udah dibongkar lagi gedung itu. Jadi besar lagi. Itu bekas gedung bioskop dulu. Bioskop Star di Widuren. Widuran atau Widuren? Widuran. Lalu di balkonnya itu kami berdoa. Mondar-mandir. Saya itu sepanjang perjalanan, sepanjang KPP itu dalam otak saya ada ayat ini terus. Kenapa doa Yabes didengar Tuhan? Alasannya apa? Itu orang brengsek begini kok di doanya malah dikabulkan. Dan beraninya setengah mati. Beda dengan zaman saya dulu di gereja Protestan. Ajarannya sopan sekali. Ini tidak sopan sekali malah dikabulkan itu. Justru aku yang di gereja sopan-sopan gitu malah doaku tidak dikabulkan. Kenapa ini? Ketika mondar-mandir gitu tiba-tiba Roh Kudus ngomong, Andreas, kamu tahu rahasianya. Doa yang dikabulkan. Ya Tuhan. Apa itu? Doa yang sesuai kehendak Tuhan. Betul. Nah, Yabes dikabulkan kenapa? Karena doanya sesuai kehendak Tuhan. Loh, yang bikin sesuai kehendak Tuhan apanya? Perhatikan kata-kata doanya. Karena dia berdoa menurut bahasa Allah. Bukan bahasa manusia yang tak layak itu. Bukan menurut doa bahasa cacing dan tanah liat. Tapi doa yang mengenal kebesaran Allah dan mengakuinya. Maka dia senang diakui, dia beri. Berkenan kepada dia. Oke, sekarang tiba-tiba saya dapat ilustrasi gini. Kalau kamu mengajukan suatu proyek di sebuah bank, bikin proposal, maju ke bank, lalu berderet-deret ada 3 orang yang menunggu, antri ketemu sama direktur bank. Sekretarisnya disuruh keluar, disuruh tanya, Bapak menunggu apa? Oh, kami punya proposal. Bapak ini punya proposal, ini punya proposal.
Semua untuk meminta pinjaman modal. Baik, saya kumpulkan dulu ya. Yang paling kecil itu minta hanya 500 juta untuk memperbesar warungnya supaya menjadi warung kios serba ada. Yang satu minta 1 miliar karena sudah punya toko ingin jadi supermarket. Yang ini sudah punya 10 supermarket ingin bikin hipermarket. Butuhnya 1 triliun. Nah, kira-kira dari 3 proposal yang dipanggil duluan sama si bos yang mana? Yang mana? Yang 1 triliun dong. Betul gak? Yang 2 lagi suruh asisten, itu tolong 2 itu tolonglah ini. Yang 1 triliun ini diajak makan, berundingnya di meja makan. Karena 1 triliun, bunganya berapa besar? Serius betul nih. Itu ditangani langsung direktur bank. Amin. Nah, kalau Anda datang kepada Allah Bapak surgawi, kami mohon ulurkan tanganmu. Kami punya utang 20 juta, cuma 20 juta. Tuhan tolonglah kami keluar ini. Allah Bapak masih dengerin lagi. Mana lagi ada yang minta? Bapak surgawi kami datang, kami mohon. Berikan pada kami modal besar usaha untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Oke, ini berapa besar? 500 juta. Oke, siapa lagi? Tunggu. Bapak surgawi, aku punya proyek 1 triliun untuk bikin revival center. Kira-kira yang duluan didengar yang mana? Yang dengan iman sebesar ukuran Allah. Jadi ada ukuran iman. Yang imannya besar, justru dia yang duluan dapat. Yang ketakutan serba sadar diri, itu tunggu 20 tahun lagi lah. 20 juta aja 20 tahun nunggunya. Justru dikabulkan. Nah, berani menghadapi Allah dan mengerti siapa yang diajak ngomong. Pakai bahasanya Allah. Amin. Ini doa Yabes terkenal sekali di luar negeri. Anda kemana di Amerika pasti ketemu. Oke, sekarang ada ayat lain. Yakobus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Baca sama-sama. Tuh 2, 3. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saudara, ini Yakobus mengajar doa yang praktis untuk orang-orang yang masih punya kepentingan. Jadi kalau engkau punya keinginan, mau doamu dikabulkan, beberapa poin yang dia ajarkan. Pertama apa? Doa yang lahir dari iman. Seperti Yabes tadi, doa lahir dari iman. Lalu, yang kedua apa? Doa orang benar. Itu besar kuasanya. Yang benar orangnya atau doanya? Sekali lagi, yang benar doanya atau orangnya? Orangnya. Doanya tidak terlalu penting. Orangnya benar, ngomong apa aja didengar Tuhan. Ya, jadi bukan bagaimana caranya berdoa, Cara tidak terlalu penting. Yang paling benar doa orangnya yang benar. Orangnya yang benar. Artinya apa? Banyak dalam Alkitab dikatakan kalau kamu lagi berdoa, teringat di hatimu ada orang yang sakit hati sama kamu, berhenti dulu, bereskan. Sampai kamu diampuni, kamu dibebaskan dari dosa, dinyatakan kamu lepas dari dosa, baru naikkan doa lagi. Kalau enggak, doamu terhambat. Loh, itu orang yang sakit hati sama saya kan itu sakit-sakit hati dia sendiri. Aku peduli apa? Kamu harus minta petunjuk Roh Kudus supaya tahu
Kenapa dia sakit hati? Mungkin tingkahmu tanpa sadar kau bikin luka batin orang. Kamu merendahkan diri, minta ampun. Mendahului minta maaf. Nah, tapi orangnya ada di luar negeri. Interlokal kalau perlu. Wah, mahal. Bayar interlokal aja utangku belum lunas gimana? Memang ada biaya yang harus dibayar. Untuk bikin dirimu jadi orang benar itu perlu biaya. Amin. Enak aja, mau dibenarkan tapi tidak keluar ongkos. Kalau mau jadi benar keluar ongkos, keluarin. Demi supaya engkau jadi orang benar. Kalau ada dendam sakit hati dalam diri Anda mengampuni, memberkati, tidak usah urusan sama orang yang Anda sakitin hati sih. Ya apa yang bikin sakit hati Anda, itu tidak jadi soal. Tidak apa-apa. Anda bereskan sendiri aja. Kau bisa benar-benar sendiri, karena mengampuni, melepaskan, perlu tengking sendiri, sampai lega, sampai enteng. Ya, pernah saya ajar kan, mengampuni, sampai mengampuni betul-betul, sampai ngomongnya sampai serius betul. Aku berkati orang itu sampai dia dipakai Tuhan jauh lebih indah dari diriku sendiri. Itu di sini sakit sekali ngomong gitu, nggak rela. Tapi bunyiin terus, bunyiin sampai lama-lama rela betul. Sampai itu roh menggigit itu hilang. Supaya engkau benar. Nah, orang kalau sudah benar di mata Allah, ngomong sedikit saja Tuhan jawab. Amin. Sebab dia sangat mencintai Anda. Jadi apa saja yang Anda minta, dia beri. Memang ada bagian itu sih. Ya. Yang ketiga apa tadi? Bersungguh-sungguh. Digambarkan Elia yang hebat itu ceritanya. Dari mana dia bisa hebat? Ternyata kalau dia berdoa bersungguh-sungguh. Salah satu contoh sesudah dia minta api. Kalau minta apinya cepat sekali ya. Waktu orang Imam Baal 400 orang itu menoreh-noreh diri. Itu pacarannya sampai berapa jam. Sampai akhirnya semua lelah, letih, lumpuh. Tidak bisa lagi. Dia bilang siram tuh dengan air 3 kali. Korban bakaran. Lalu dia berdoa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal. Tunjukkanlah bahwa dirimu Allah. Berikan pada kami api. Segera api membakar. Segera itu imam dibantai habis. Sekarang untuk minta hujan. Untuk minta hujan. Dia berlutut 7 kali. Sudah. Betul tidak? Itu tanda kesungguh-sungguhan. Dia minta itu kekeringan diakhiri. Berdoa terus sampai lihat hasil. Bukan hanya sekali doa terus tungguin. Besok lagi lah, aku doa kapan-kapan lah. Dia berlutut sampai 7 kali sampai lihat hasil. Dalam banyak kali saya melayani pelayanan perlepasan, menyembuhkan orang sakit, seringkali saya harus berlaku begitu. Tumpang tangan, doakan dulu, terus doakan. Ayo keluar, semua penyakit keluar, lepas. Tiba-tiba udah 5 menit saya berdoa, baru orang itu mulai sakitnya semua keluar, Saudara. Roh penyakit. Tapi saya harus tunggu dulu 5 menit. 10 menit kadang-kadang. Tekuni dulu, saya tunggu, mesti keluar, tidak bisa ndaknya. Ayo keluar, cepat. Tidak lama lagi manifestasi. Nah, orang yang tidak sesabar saya, doa 2 menit tidak terjadi apa-apa. Sudah percaya aja dengan iman, Tuhan sudah sembuhkan. Ya, Tuhan berkati. Dan di rumah ngomel. Doa apa itu? Aku nggak ngalamin apa-apa. Harus ada ketekunan, kesungguhan. Amin. Adu tekun lawan setan. Tetap menang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tinggalnya di dalam saya. Dulu saya sombong-sombong juga bilangnya. Adu tekun lawan setan. Menang Andreas. Nyombong juga Andreas ya. Saya tidak berani lagi. Sekarang yang tekun siapa? Bukan Andreas. Yesus. Yesus yang tinggal di dalam saya. Dia membuat saya mampu melakukan ini dan itu. Dan berhasil. Jadi ada unsur di mana doa bersungguh-sungguh. Lalu apa lagi? Unsur yang lain. Ya, ini untuk orang-orang yang punya keinginan. Supaya keinginannya terjadi. Ini unsur-unsur ya yang penting. Tadi sudah ada 3 unsur ya. Iman. Apalagi? Doa orang yang benar. Jadi benarkan dulu dirimu. Jangan ada dendam, sakit hati.
Jangan ada kecewa, jangan ada orang jatuh karena Anda. Posisi Anda harus benar. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Sekarang yang keempat ini. 1 Samuel 10 ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Ini gambar di dekat turunan Bethlehem. Ya, dari Bethlehem turun ke mana? Ke arah Yerusalem kalau nggak salah, atau turun ke Yeriko, saya nggak tahu. Ini ada rombongan nabi yang sedang bernubuat di jalan. Sambil berjalan, sambil kepenuhan roh, sambil bernubuat gitu. Jadi zaman dulu yang doa keliling kota sambil tengking-tengking itu, adalah tipenya begini ya. Tapi kalau ini bernubuat-nubuat, kalau itu cuma, jalan nama Yesus, aku bakar setan, keluar ini. Setannya pergi, begitu tim ini tidur, balik lagi dia. Kalau mau setannya enggak balik-balik, jangan tidur. Tengkingin terus. Selama engkau berdoa, selama itu setan kabur. Begitu engkau mingkem, wah, dia datangkan bala bantuan dari kota-kota lain. Datang lagi. Banyak pendoa-pendoa kota sekarang ini model gitu. Tapi ini bernubuat. Lalu ini rombongan Saul, sebelum dia jadi raja ya. Saul dan pengikutnya. Begitu berdekatan, tiba-tiba mereka kesambet, saudara. Kepenuhan Roh Kudus. Dan ini sudah dikatakan oleh Samuel sebelumnya. Nanti kalau kamu pergi naik ke tanjakan Bethlehem, kamu akan jumpa rombongan nabi yang bernubuat-nubuat dan kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Ketika itu terjadi, bila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Artinya kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, saat itu urapan ada padamu, kamu kerjakan apa saja, pasti sukses. Kamu ngomong apa aja, mesti jadi. Jadi salah satu faktor supaya doa Anda cespleng jadi, engkaunya punya urapan. Kalau engkau penuh urapan, ngomong apa aja jadi. Kalau tidak ada urapan, ngomong apa aja nggak pernah jadi. Apalagi kalau urapannya urapan utang. Waduh, haleluya. Ternyata doa saya dikabulkan. Oh iya, bekas. Jadi, salah satu unsur, kalau doa Anda harus kabulkan, hidup dalam urapan Allah. Nah, persoalan urapan Allah ada ceritanya sendiri. Dulu saya suka transfer urapan, saudara. Siapa mau terima urapan Roh Kudus? Maju. Dapat apa? Transferan. Langsung habis itu doa apa langsung jadi. Tapi tidak tahan lama, seminggu habis. Kenapa? Itu urapan monster sonderwaarde. Urapan apa? Contoh cuma-cuma. Sampel, free sample. Itu tidak permanen. Yang mau permanen, bayar. Hah? Kalau mau urapan permanen, bayar harganya dengan apa? Menyangkal diri. Itu caranya yang betul. Kalau yang free sample itu biasanya banyak itu yang sekarang saya sudah suruh berhenti, tidak boleh. Tapi hamba Tuhan lain masih banyak kasih free sample. Jadi cari pendeta yang bagi-bagi urapan percuma, ya ada untungnya lah. Tapi saya kasih tahu, jangan mengandalkan kepada yang begituan. Sebab itu sebentar habis. Kalau engkau tidak hidup dalam penyangkalan diri, urapan-urapan begitu hanya berlaku seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Habis itu tidak ada lagi urapan. Datang lagi cari hamba Tuhan, minta diurapi lagi. Hah? Kok enak? Tuhan Yesus lama-lama jewerku bang. Kamu ini tukang cari free sample melulu. Bayar dong sesekali. Gratisan aja terus. Hah? Maunya kan yang gratis loh. Nggak, ikut Yesus. Saatnya tiba di mana dia bilang di kitab Wahyu,
Belilah kepadaku emas yang sudah diupam, jubah yang sudah dibasuh dengan darah, dan celak untuk membuka matamu, supaya matamu melihat. Belilah kepadaku. Beli! Yesus ketika murid-muridnya yang 12 orang, tumpangin tangan, kasih urapan, kasih kuasa, pergi. Kamu terima cuma-cuma, beri cuma-cuma. Itu sampel, cuma-cuma. Tak kasih free, bagiin free. Supaya semua orang menikmati. Tahu rasanya kuasa dunia yang akan datang. Tapi sesudah mulai ketagihan, free sampel udah habis. Beli. Kalau ikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Nanti tak kasih yang permanen. Siapa yang suka main internet? Siapa yang suka main internet? Tinggi. Buka internet, belajar. Waktunya tiba untuk Anda mendapat berkat. Karena internet jadi saluran untuk menyampaikan firman Allah cepat sekali. Anda bisa download, ada banyak macam. Memang kalau terjerat lama-lama memang merugikan. Persis kayak kredit card. Kalau engkau pakai kredit card untuk beli barang macam-macam, padahal engkau tidak punya kemampuan, nah itu menjerat. Tapi kalau itu dipakai untuk mempercepat transaksi, itu banyak waktu terbuang, bisa diselamatkan. Nah, asal bijaksana engkau pasti dapat berkat. Tapi orang modern tidak takut. 666. Nanti masuk lewat internet. Banyak pendeta suka khotbah bikin sensasi, nakut-nakutin orang itu. Awas saudara, internet itu saluran untuk 666. Nanti menguasai rumah tangga saudara. Memang bisa. Tapi yang minta hikmat lah, minta Roh Kudus yang pimpin. Amin. Nah, kalau di internet seringkali ada tawaran software, free software. Anda bisa download, bisa dipakai untuk membersihkan virus, membersihkan spam atau apa segala macam ya. Tapi sesudah sekian lama habis waktunya, expired trial programnya, Anda harus bayar $20. Harus bayar yang original. Dan dengan bayar Anda dapat yang lebih full, lebih lengkap isinya program. Sehingga lebih banyak hasilnya. Free sample. Kerajaan surga juga pakai free sample. Tapi jangan hidup dari free sample. Mesti bayar. Satu lagi, saudara. Ini Tuhan Yesus yang mengajar. Markus 11 ayat 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata padamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, hal itu akan terjadi baginya. Di sini ada perkataan tidak bimbang. Jadi bagaimana supaya doa Anda terjadi? Yesus bilang pada semua orang, umum ini, kamu semua bisa mindahin gunung. Asal kamu mempercayai perkataanmu, sehingga apa yang kamu omong sesudah kamu ucapkan langsung kau percaya seolah-olah sudah jadi. Ya. Tidak bimbang. Kenapa? Karena itu nature-nya manusia yang awal Adam dan Hawa dibikin dulu memang sebetulnya punya authority. Memerintah dunia. Itu hilang tertindih karena kutuk sejak Adam dan Hawa berbuat dosa. Sekarang kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus, Anda balik kepada standar Adam. Asal kau tidak bimbang apa yang kau ucapkan jadi. Itu berlaku untuk semua orang. Tapi Tuhan Yesus mengajar yang lebih tinggi lagi. Kalau engkau mau menyingkir dari dirimu, aku yang tinggal di dalam dirimu, aku yang ngomong di dalam kau, apa saja yang kau katakan lewat mulutmu mesti jadi. Itu standarnya lebih tinggi. Sedangkan yang umum, asal engkau tidak bimbang, apa kamu ngomong, itu pun jadi. Itu nature-nya manusia sesudah dilepaskan dari kutuk, minimal seperti itu. Gunung pun boleh pindah. Tapi persoalan bimbang ini yang bikin masalah, bukan? Nah, saya temukan ternyata bimbang itu roh. Roh kebimbangan.
Jadi kalau engkau setia tiap hari tengking, aku bakar dengan api roh bimbang keluar dari jiwaku. Tiap perkataan yang kuucapkan mesti jadi, karena aku anak Allah. Hayu keluar semua roh bimbang, ragu-ragu. Keluar. Kalau Anda terus lakukan, lama-lama Anda pusing sendiri, lalu tiba-tiba menek, mual, muntah. Bimbangnya hilang, ngomong langsung jadi. Percaya tidak? Itu bimbang bisa ditengking. Nah, sekarang itu tadi beberapa persyarat atau beberapa bahan khotbah yang bagus untuk orang-orang yang punya keinginan, ingin berdoa supaya perkataan doanya terjadi. Orang-orang itu ada di dua daerah, yaitu daerah baik dan berkenan. Amin. Nah, sekarang kita bahas kembali daerah yang ke tengah tadi itu. Ya, Roma 7 ayat 7 bilang gini, 1, 2, 3. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ya. Ini Paulus mengatakan gini. Aku mengenal hukum Taurat. Ternyata semakin aku berusaha memenuhi hukum Taurat, semakin dagingku bereaksi malah kepengen membuat dosa. Aku temukan di dalam dagingku sekarang ada hukum. Hukum dosa dan maut. Satu hal ingin yang baik. Karena tahu aturannya. Tapi dagingnya justru ingin yang tidak baik. Antara roh dan dagingnya terjadi percekcokan terus. Berapa banyak di antara saudara masih pada taraf seperti ini? Ya. Pengen yang baik, tapi tidak kunjung bisa lakukan. Pengen jadi suami itu yang sabar gitu loh. Yang tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung. Walaupun istrinya itu menor-menor atau cerewet-cerewet atau bawel-bawel. Tapi saya itu kok selalu tidak tahan tuh. Kalau sudah kelebihan itu pengen bentak, pengen jamprat, pengen tabok saja. Nanti kalau sudah malam tuh nangis, Tuhan kenapa saya masih begini Tuhan. Tolonglah hamba. Berapa banyak yang kayak gitulah kira-kira? Berapa banyak? Masih ada? Ada. Itu engkau ada di bawah hukum. There is a law operating in your life. Ada hukum tertentu yang sedang bekerja di dalam dagingmu. Hukum apa? Hukum dosa dan maut. Hati ingin yang baik, tapi daging tak mampu melakukannya. Roh penurut, tubuh lemah. Itu hukum. Bagaimana lepas dari itu? Paulus bersyukur. Syukur kepada Yesus Kristus. Yang telah digantung secara daging. Supaya dagingku ikut digantung. Sehingga sekarang perkara pergumulan daging selesai di kayu salib. Bagianku tinggal membuat deklarasi, dagingku sudah ikut digantung bersama Tuhan Yesus. Nah, langkah kedua, ini yang tidak tertulis, tapi Roh Kudus yang ngajarin. Habis kamu buat deklarasi, aku yang ambil oper. Aku yang membongkar semua roh-roh yang beroperasi di daging. Aku yang brodolin kamu tiap malam. Nah ini yang dulu saya juga nggak ngerti. Selama sabatikal baru diajarin. Ternyata Roh Kudus itu diam-diam membebaskan Anda dari roh-roh yang kerjanya di daging. Sombong, tegar tengkuk, harga diri, gampang kesinggung, sakit hati, pemarah. Itu ternyata dia yang keluarin. Kalau Anda bilang dengan tegas, mulai hari ini aku disalibkan bersama dengan Yesus secara daging. Sudah selesai. Urusan daging sudah beres. Roh Kudus silakan beroperasi. Bongkar semua tabiat daging di dalam diriku. Ku beri engkau otoritas 100%. Bagiannya yang terakhir itu saya tambahkan. Saudara ngelihat selebihnya Roh Kudus yang bongkarin. Tengah malam ada muntah-muntah. Pusing kepala, berat badannya sakit semua. Pegel semua rasanya kayak orang digebukin. Duh, padahal tidak apa-apa loh. Kok begitu? Karena Roh Kudus sedang bongkar keluarkan. Roh-roh itu kalau keluar Anda sakit semua. Hukum Taurat memang dikasih
melarang ini, larang itu, justru daging ini yang sudah terlanjur berdosa selalu ada keinginan melanggar Taurat. Membangkitkan keinginan-keinginan, rupa-rupa keinginan. Itu yang bikin Anda berdoa terus menuruti keinginan. Nah, kalau engkau turuti satu keinginan dikabulkan Tuhan, mesti ada muncul keinginan yang berikut. Engkau berdoa minta keinginanmu, Tuhan kabulkan, muncul keinginanmu yang lain. Rupa-rupa keinginan. Sehingga waktu hidupmu hanya untuk berdoa bagi keinginanmu sendiri terus. Habislah waktumu. Untuk nuruti keinginan dewek. Lalu bagiannya Tuhan apa? Dari hidup Anda. Tidak kebagian. Jadi Yesus, kalau hitungan dagang itu membeli Anda itu rugi besar. Pun. Sial bener membeli Anda itu. Udah mahal-mahal ku beli dengan darahku. Ternyata hanya untuk minta aja semua keinginannya. Tidak bisa habis. Sampai mati. Dia tidak kebagian waktu untuk dilayani. Sebab Anda mikir, loh yang perlu dilayani kan aku. Tuhan kan Maha Kuasa. Dia kan bisa apa saja. Layani aku dong. Tolong. Ulurkan tanganmu. Logikanya gitu kan. Tuhan harus dengerin Anda terus. Kapan kok mau dengerin dia ngomong gitu loh. Dia minta waktu, permisi ya, aku mau kasih sesuatu. Aku mau meminta pertolonganmu, nak. Doa untuk aku ya. Buat apa engkau didoain, kau Maha Kuasa kok. Aku yang penuh dengan cacat dan celah, penuh dengan kemiskinan. Tolong. Oh, ini orang bocah ini. Tebus mahal-mahal, tidak ada gunanya. Buang aja ke neraka. Just go to hell. Tidak ada gunanya. Dosa dan penyangkalan diri. Saudara, Tuhan Yesus bilang, ini baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya, mengikut aku, ya tidak layak. Itu yang namanya mbocai itu. Yang tidak mau mikul salib, mbocai. Aku tidak bisa gunakan hidupmu. Harus ikut aku, nyangkal diri. Dirimu itu digantung di kayu salib sehingga keinginan mati semua, habis. Enggak nyumber aja gitu loh. Ikut Yesus harus mau sangkal diri. Keinginan, kemauan di sak dagingnya digantung sehingga tidak ada keinginan apa-apa lagi. Ambisi hilang. No more ambition. Saudara pernah nggak merasakan dipreteli ambisi sampai Anda kayaknya, udah, buat apa hidup di dunia ini? Tak pengen apa-apa. Pengen hidup hanya berkenan kepada Allah saja. Yang gini ini baru berguna buat Tuhan. Maka dia seringkali patahkan keinginan-keinginanmu. Sering dia proses engkau sedemikian sehingga mengalami brokenness, ngerti enggak? Ya, karena apa? Terlalu terus-terusan ngikutin keinginan terus. Patahkan oleh Tuhan. Tuhan tuh makasih, dia mau dengar Anda. Dia mau mengabulkan permintaan Anda. Tapi kalau terus-terusan hanya untuk dirimu sendiri, satu hari engkau akan di-break. Patah sampai kapok, sampai keinginan hilang. Nah itulah saatnya Tuhan mau manfaatkan. Kalau sudah tidak punya keinginan hidup untuk dirimu sendiri, aku yang pakai. Kau sudah seperti orang mati, aku hidupkan rohmu. Supaya engkau hidup bersama aku. Sekarang berjalan menurut kehendakku. Dia maunya begitu. Petrus bilang begini. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga bersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Iya, Yesus atau Tuhan bicara lewat Petrus. Supaya sisa waktunya bisa kau pakai menurut kehendak Allah. Jangan seperti orang dunia yang maunya di keinginan dagingnya terus-menerus ingin. Tapi persenjatai pikiranmu seperti Yesus. Yesus turun ke dunia hanya untuk kepentingan Bapaknya saja. Apa Yesus pengen kawin dengan perempuan banyak-banyak? Urusan seks gimana urusan seks?
Apa Yesus tidak punya keinginan seks? Dia manusia. Semua ada. Tapi itu dia sangkal, dia pinggirkan, dia tidak ladeni. Sebab kalau dia main seks, dunia masuk neraka semua. Habis waktunya karena Yesus ganti-ganti pacar. Yesus ganteng sekali. Dia tepang tangan orang sembuh, setan diusir, takut. Banyak cewek yang kepingin kawin sama dia. Jangan kau kira. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang ngarang buku itu apa namanya? Da Vinci Code itu. Yesus pacaran sama Maria Magdalena. Kalau Yesus pacaran sama Maria Magdalena, dia sembunyi-sembunyi, bikin anak haram. Itu yang diceritakan oleh mereka, bukan? Kalau itu yang terjadi, Yesus bukan penebus dunia lagi. Habis waktunya hanya untuk ngurusin rumah tangga pasti. Mana bisa dia keluyuran gelandangan dari mana istrinya tahan. Itu penginjil-penginjil Amerika yang keliling dunia aja itu. Semua istrinya pada minta cerai. Karena tidak tahan ditinggal pergi lama-lama. Perempuan kan gitu. Kalau dikawini kan mau ditongkrongi. Masa cuma suruh jaga rumah aja, nanti pulang-pulang nyuciin pakaian semua bersih, berangkat lagi suaminya. Mana ada perempuan mau dikawin begitu? Pada minta cerai. Perhatikan penginjil-penginjil dunia ini. Istrinya pada minta cerai. Choi Yonggi hampir aja cerai sama istrinya. Gara-gara begitu. Betul tidak? Untung dia sadar langsung dia bawa istrinya tiap kali pergi keliling. Tapi tidak semua istri bisa diajak keliling. Ada model istri yang maunya ngendok di rumah aja. Diajak keliling nggak tahan. Nah, yang susah itu. Maka kalau mau jadi penginjil, mau jadi hamba Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan dari penginjil, mungkin tidak perlu kawin. Supaya praktis. Supaya bebas dari masalah seperti itu. Tapi tidak kawin, nanti di tiap kota punya pacar. Petrus bilang, dulu kamu sudah terlalu banyak memberi dirimu. Karena siapa yang telah menderita secara badan ini telah berhenti. Ya, kalau dulu kamu sudah menuruti keinginanmu, sekarang sisa waktu jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Waktu pendek. Ini contoh-contoh saudara. Doa di dalam Alkitab di mana sepenuhnya Tuhan punya kehendak. Ya, ini contoh yang populer. Ketika Musa disuruh Tuhan, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini perintah Tuhan langsung kepada Musa. Tinggal Musa berdiri di pinggir laut, tinggal angkat tangannya tuh, tongkatnya, ulurkan tangannya ke atas laut dan bilang, laut terbelah. Sepanjang malam angin bertiup dan pagi-pagi sudah kering. Mereka menyeberang. Ini Musa enggak perlu urapan dahsyat itu, enggak usah itu. Dia hanya dengar Allah ngomong, dia jadi juru bicara. Apa yang diinginkan Allah dia sampaikan, kuasa Allah menyertainya. Paling enak ini gini. Ya, paling enak. Ini enggak pusing cari urapan ini. Urapilah aku dengan minyak baru, penuhilah dengan kuasa yang hebat. Sampai gemetar. Urapan sudah datang. Guling. Mana setan yang harus saya tangking? Mana? Musa nggak perlu gitu. Dia dekat dengan Allah, intim dengan Tuhan. Dia dengar aja dia ngomong. Itu enak sekali buat Musa. Dia dapat privilege dan dia manfaatkan. Dia mendapat kesempatan mendekat. Dia mendekat dan terus-menerus di hadirat Allah. Dia tidak mau pergi. Hanya kalau disuruh pergi, dia pergi. Menghadapi orang Israel. Orang Israel banyak report. Beban berat lagi. Dia balik lagi ke Tuhan. Tuhan, bangsa Israel minta daging. Tuhan, mereka berseru-seru, dari mana aku dapat? Sudah, besok bilang saja daging bakal datang. Yang rakus akan mati duluan. Kasih tahu aja. Baik Tuhan. Dengar ya orang Israel, besok daging akan datang. Oh, akan makan pagi sampai kenyang. Dari pagi sampai sore. Yang rakus bakal mati duluan. Datang burung puyuh.
Itu Musa sama sekali tidak perlu urapan. Karena dia dengar kehendak Allah, dia omong, terjadi mujizat. Nah, tadi siapa yang perlu urapan? Orang yang banyak keinginannya itulah yang pengen macam-macam. Kalau mau doanya langsung jadi, ya perlu urapan. Cari urapan sana, cari urapan sini. Ngomong jadi. Lebih enak jadi seperti Musa. Nurut aja. Kalau dia punya kepentingan apa-apa, tinggal ngomong, Bapak, istriku mati, aku kawin lagi boleh nggak? Boleh, ambil tuh yang kau suka. Kawin. Saudara bilang sama Harun, sama Miriam, sampai mereka ngerundel. Hei, kawin sendiri. Kita kan kakaknya, kenapa nggak dikasih tahu? Nabi ya nabi, kita kan juga nabi. Masa gara-gara dia nabi, seenaknya aja, ciciknya nggak dikasih tahu, kokoknya nggak kasih tahu. Gerundel gitu dipanggil masuk kantor. Sini kau, dua sini. Kenapa kau marahin Musa di belakangnya? Hah? Berani-beraninya. Musa itu nabi, lain daripada kamu. Aku kalau ngomong sama kamu pakai teka-teki sampai kamu harus mikir dulu. Musa itu ngomong mulut dengan muka, mulut dengan mulut. Orang lembut hatinya tidak seperti Musa ini. Belum pernah ada dan tidak akan ada lagi orang lembutnya hatinya seperti Musa. Kamu beraninya ngatain hambaku ini. Kalau seorang bapak memarahi anaknya, bukankah dia harus mentahirkan diri 7 hari? Tinggal pergi, putih jadi salju. Kena kusta. Waduh, ini Musa dibelain. Dibelain. Ada affair keluarga, ada permusuhan, ada percekcokan. Musa tidak mikir. Yang mikir, Yahweh. Allahnya. Musa bagiannya memelihara hubungan baik dengan Yahweh. Yehova, Yesus. Maka semua kepentinganmu dia yang bela. Kau tidak usah pusing dengan banyak minta dan macam-macam. Tapi kalau mau juga minta-minta, ya terpaksa harus ngumpulin urapan, harus. Harus dengan iman, dengan bersih, beres. Kalau itu saat-saat seperti itu sudah lewat, engkau masuk di pusat kehendak hati Allah. Hidup dengan Allah, berjalan dengan dia, dengan gampang semua keinginanmu terjadi. Kau hanya ngomong sedikit, Tuhan, saya punya masalah, saya ingin bisa merantau ke luar negeri, keliling ke luar negeri. Saya ingin lihat dunia, beritakan firman-Mu. Boleh enggak Tuhan? Dia bilang, tunggu tahun depan nanti aku atur ya. Butuh waktu untuk travel biru, aku kontak travel biruku dulu ya. Tahun depan tiba-tiba ada kasih tiket, Anda diundang sana, diundang sini, Anda keliling sana. Siapa yang ngatur? Heaven. Amin. Jangan usah Anda ngeden semalam suntuk untuk keinginanmu. Tidak. Contoh lain. Siapa ini? Ananias. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri padamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku padamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini Ananias juga sama. Seperti tiap pagi dia pelihara waktu teduh, berdoa, berdialog dengan Tuhan. Nah saat itulah Tuhan kasih beban. Ananias, ya Tuhan, aku ingin kau pergi ke jalan lurus, cari rumah Yudas, penyamak kulit dari Tarsus. Di situ ada Saulus. Saulus ini alat terpilih bagiku. Aku ingin kau menumpangkan tangan supaya dia melihat dan penuh Roh Kudus. Saat ini dia sedang berdoa, melihat orang namanya Ananias letakkan tangan atas kepalanya. Tuhan, tapi dia orang yang terkenal sebagai yang membunuh orang-orang Kristen tuh. Aku takut. Jangan takut. Aku memilih orang ini jadi saksi bagiku di antara orang Israel, di antara bangsa-bangsa kafir, dan di antara raja-raja. Banyak sengsara dia akan alami untuk aku. Pergi. Ya Tuhan. Itu cuma nurut saja, tapi risikonya besar. Kalau ini terkenal harimau, ini tukang makan orang Kristen. Dia datang kalau dia tulus saja seperti merpati. Ternyata yang dia lihat dalam penglihatan salah, mati dia. Tapi dia tahu Tuhannya, dia tahu Tuhan kalau ngomong begini pasti betul. Dengan iman bertindak. Ketemu Paulus, Brur,
Saya Ananias. Hah? Ananias? Engkau, aku sudah lihat engkau. Engkau akan tumpang tangan padaku, bukan? Supaya aku bisa melihat, bukan? Iya, Bro. Penglihatan itu betul. Aku disuruh meletakkan tangan supaya matamu terbuka dan penuh Roh Kudus. Silahkan. Begitu tumpangin tangan, matanya melek. Langsung dia penuh Roh Kudus dan jadi rasul yang hebat. Ananias ini hanya nurut saja apa yang Tuhan kasih di dalam hatinya. Secara itu yang Tuhan Yesus ingin Anda hidup seperti itu semua. Jadi bukan minta ini, minta itu yang enggak. Nanti dia yang bikin rencana dan planning untuk hidup Anda. Jangan khawatir. Tapi kalau saya enggak usul sama Tuhan, nanti Tuhan diamin aku terus. Hidupku lewat tanpa ada hasilnya. Enggak usah, bukannya diam saja. Anda aktif. Tuhan, ini aku. Aku siap kau pakai, suruhlah aku. Mungkin disuruh mula-mula hanya doain orang. Dalam doa sendiri saja di rumah. Itu mula-mula ya. Begitu kau taat yang kecil-kecil, mulai Tuhan suruh bergerak seperti Ananias. Doain orang ke semua. Ternyata engkau tumpang tangan satu kali saja orang yang berubah jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Mungkin nanti suruh doain lagi anak kecil. Ternyata itu besarnya jadi hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan. Pokoknya engkau disuruh hal yang sederhana, nanti Tuhan yang bikin besar. Lalu suatu kali mungkin tiba-tiba engkau sedang berdiam diri. Tuhan katakan, mulai sekarang aku ingin kau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu yang terjadi dengan Paulus. Betul tidak? Dia setia tekun hanya di antara orang Antiokhia saja. Jadi guru Injil. Terangkan isi Alkitab. Tiba-tiba Roh Kudus bergerak. Pisahkan bagiku Paulus. Aku akan memakai dia. Lalu diutuslah dia berangkat menginjil. Barnabas dan Paulus mula-mula. Lalu tak lama kemudian sekali lagi Paulus sama Silas. Utus lagi. Itu semua yang ngatur organisasinya surga. Don't worry. You are going to be very, very busy in the future. Karena apa? Surga punya banyak planning untuk Anda. Tapi yang dia tunggu engkau mau dengar suara dia, taat dan mendengar. Itu dulu. Saudara, salah satu alasan kenapa Anda tidak mendapat apa yang Anda doakan. Ini. Mukamu muram. Ya, sebetulnya urusan harta, urusan kebutuhan Anda, mobil, rumah, utang, itu gampang lunas. Asal kondisi hatimu betul. Tadi orang benar doanya berkuasa. Itu secara general. Tapi orang benar, oke, Anda sudah tidak punya masalah dengan siapa-siapa. Tapi kalau engkau berdoa, mukamu muram. Kalau datang pada Tuhan, Tuhan ini bocah ya. Aku minta selalu aja dia tidak jawab tuh. Kalau sudah datang dengan pikiran begitu, berhenti berdoa. Tidak ada gunanya. Suatu hari ini pelajaran waktu dulu sekali. Suatu hari saya mau menikah, Tuhan suruh saya kawin, gaji saya cuma 10.000, istri saya 60.000. Saya mulai muram muka saya. Saya mau nurut Tuhan. Tapi gaji 10.000 ini ganjilan buat saya. Nanti saya bayangkan begitu aku kawin dengan istriku, aku akhir bulan terima duit 10.000, saya kasih ke istri saya. Nih, tolong masakin buat saya ya. Aku yang dekos di rumah istri. Tidak bagus kan? Muram aja. Saya naik motor pun pinjaman karena tidak punya uang untuk reparasi motor saya yang gede, rusak. Pinjam motor, pinjaman calon ipar. Di depan gedung sate tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Andreas, kenapa mukamu muram? Habis proyek ada, duit ada, tapi dikuasai oleh pemimpin proyek kami. Bos itu loh. Tiba-tiba ada suara lagi. Siapa bosmu? Oh iya, langsung saya sadar. Saya salah ngomong, salah pengakuan. Bosku engkau Tuhan. Engkau suruh aku menikah. Engkau sediakan dananya. Engkau yang merubah keadaan gajiku. Itu di dalam kuasamu semua. Aku percaya. Saya bersuka cita seminggu lamanya. Hati saya dalam kondisi yang baik dengan Tuhan. Saya kerja lagi, tidak potong-potong waktu lagi. Masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Tadinya saya masuk jam 10, pulang jam 3, jam 2. Itu udah pulang. Karena gaji sedikit, mana ini? Buat apa? Malas kerja.
Tapi sejak itu saya berubah, rajin lagi. Bergembira karena Tuhan. Seminggu sesudah itu ada rapat staf teman saya yang berontak. Dia protes tentang gajinya yang kurang. Semua mendukung, saya diam saja. Sampai bos itu terdesak, sampai dia bilang, baik, sekarang kita bikin skala gaji yang baru, setuju? Setuju. Panitia baru kita bentuk, setuju? Setuju. Ketuanya siapa? Gunawan teman saya. Wakilnya siapa? Saya Martin. Di ITB dikenal dengan nama Martin. Siapa lagi? Satu lagi orang Sunda, Pak Dr. Kudrat. Jadi begitu selesai rapat saya tarik ke kamar saya. Ayo kita bikin skala gaji sendiri sekarang. Daftar yang lama saya minta dari kantor. Saya bikin daftar yang baru, nama-nama sudah ditulis. Bagaimana mengisi yang baru ini? Teman saya bilang, ya mulai dari kita-kita lah. Kita-kita mau digaji berapa? Kita-kita mau digaji berapa? 100. Paling sedikit. Itu standar ketika orang lulus dari ITB waktu itu. Kalau pergi keluar kota ke Jakarta. Dapat gaji itu selalu 100.000. Jadi kita sesuaikanlah dengan itulah. 100.000, 3 orang. Ini naikkan dikit-dikit, ini kurangin dikit-dikit, sampai ke tukang sapu. Kira-kira seimbang, masukkan di kantor, suruh ngetik. Senin berikut rapat, langsung disahkan. Saya dalam waktu 2 minggu sesudah saya dikoreksi Tuhan, gaji saya naik dari 10.000 jadi 100.000. Siapa yang naikkan? Saya sendiri. Itu pelajaran berharga. Pelajaran berharga. Saya belajar mengenal Tuhan melalui hal seperti itu. Dan sejak sekarang saya tahu yang penting itu bukan berdoa merengeknya kepada Tuhan. Bukan. Hatimu yang benar dan mukamu jangan muram. Bergembira karena Tuhan, dia akan mengaruniakan keinginan hatimu. Amin. Anda percaya ini? Mau merubah nasibmu semua? Dunia itu, di kelilingmu itu banyak duit. Banyak sekali. Begitu banyak orang. Semua ngantongin duit. Betul tidak? Di sini coba, siapa yang tidak ngantongin duit, angkat tangan. Sekarang, itu ada yang tidak punya duit. Nanti tak kasih lah. Sekarang masalah bagaimana flow, aliran duit. Siapa yang ngatur? Anda percaya ada penguasanya, Mamon, betul tidak? Tapi ada Allah di atas Mamon, bukan? Jadi jangan berpusing, ya. Anda boleh perintah Mamon boleh. Tapi sebetulnya originalnya yang ngatur segala perkara itu Allah, Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati orang, Tuhan yang memberi otoritas pada seseorang untuk berkata begini dan begitu. Tuhan yang mengatur. Sama seperti tadi, siapa yang membuat gaji saya naik dari 10.000 ke 100.000? Saya sendiri. Tuhan taruh otoritas di dalam diri saya. Diberi mandat oleh rapat, saya tulis seenaknya, disahkan. Jadi siapa yang menentukan kenaikan gaji? Saya. Tapi saya perlakuan adil, yang lain senang aja pada naik gaji semua juga. Tapi bahwa ada otoritas tiba-tiba keluar dan diberikan pada kami. Siapa yang ngatur? Tuhan. Jadi Tuhan itu ngatur segala sesuatu. Tidak usah pusing bagaimana caranya berdoa. Caranya jadi orang benar, percaya dia, bergembira akan Tuhan, mesti duit datang, sudah. Tidak ada masalah. Ya enggak, Edi? Hah? Sudah lunas belum? Saudara, salah satu doa yang penting diperingatkan adalah ini. Kalau Anda berdoa di hadapan Allah, baik berkata gini, Tuhan, ujilah aku. Ini Mazmur 139, baca dulu ya, 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Search me, O God, and know my heart today. Itu lagu kuno sekali ya. Search me, O God. Bukan introspeksi, bukan. Introspeksi itu Anda duduk diam lalu memikir, saya ini salahnya apa ya? Tulisin semua, dikorek-korek ke dalam-dalam, saudara. Itu namanya introspeksi. Itu merusak jiwamu. Engkau akan dituntun oleh roh penyesat untuk menuduh-nuduh diri. Yang enggak dikeluar-keluarin. Padahal salahnya enggak di situ. Tempat lain. Tuhan yang menyelidiki hati. Kalau Anda minta, Tuhan selidikilah hatiku. Nanti dia selidiki, tiba-tiba pop, boom, muncul
kamu berbuat gini. Dia yang munculkan dalam pikiran Anda dengan cepat, dengan jelas, sehingga Anda sadar, oh itu salah saya. Nah, Anda minta ampun di situ. Supaya Anda menjadi orang yang benar. Ini catatan lain, Mazmur 37 ayat 3. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan melakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlaku setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi jangan muram, bergembiralah akan Tuhan. Satu lagi. Jangan khawatir. Matius 6 ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, kata Tuhan Yesus. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai di dunia. Ada kerajaan surga. Kerajaan surga itu memberi jaminan sosial. Lebih baik dari semua negara di dunia ini. Ya. Lanjutannya tadi apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, sejak Anda ketemu kembali Allah Bapa melalui Tuhan Yesus, Anda bisa berkata, Bapak surgawi, aku mengasihimu. Bapakmu mendengar itu, dia senang sekali. Dia langsung bikin semua social security program lengkap bagi Anda. Engkau tidak usah takut tentang makanan, tentang pakaian, tentang termasuk membayar asuransi. Sampai sekarang saya stubborn, tidak pakai asuransi. Kenapa? Asuransi saya dari surga. Bisa jadi saya mengalami kecelakaan, tapi nanti ada aja duit dari surga yang untuk bayar. Saya stubborn, tidak bayar insurance. Mau pesawat terbang tidak bayar saya insurance. Apa? Pesawatku tidak akan jatuh kok. Di mana aku terbang, pesawat tidak akan jatuh. Betul tidak? Paulus naik kapal, seluruh kapal itu selamat karena apa? Ada Paulus di dalamnya. Itu anak Allah. Nah, bagaimana Pak, itu ada yang jatuh di medan, itu ada pendeta mati di dalamnya. Nah, itu pendetanya bukan anak Allah. Gelarnya sih pendeta, tapi belum tentu dia anak Allah. Jadi ada jaminan soal sosial, sehingga Anda tidak perlu buang waktu terlalu banyak dalam doa untuk dirimu sendiri. Sesekali boleh, tapi lebih banyak sediakan waktu supaya dia punya kepentingan bisa terlaksana di muka bumi. Sekarang surga itu membutuhkan alasan, tak kasih tahu, untuk bertindak di muka bumi. Sejak Adam dan Hawa, Adam diberi otoritas menguasai seluruh dunia ini. Berkuasalah burung di udara, binatang di darat, ikan di laut. Otoritas diberikan pada manusia. Adam itu Allahnya bumi. Dan karena sudah ada delegasi kekuasaan, kalau Allah punya keinginan melakukan sesuatu di bumi, dia harus permisi sama Adam. Apa namanya? Ada gubernur ya. Di bawah gubernur ada apa? Bupati. Bupati ya. Nah, kalau gubernur mau daerahnya begini atau begitu, apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa langsung keluarkan surat perintah gubernur. Tidak bisa. Dia harus call bupatinya dulu. Di daerahmu, saya ingin terjadi begini-begini. Bupatinya setuju, baru ada surat perintah keluar. Dia tidak sembarang waktu bikin surat perintah. Harus ada persetujuan dari bupati dulu. Betul tidak? Sebab sekarang bupati itu raja kecil. Raja kecil di daerahnya. Izin-izin dia yang pegang. Apa-apa sekarang harus minta izin bupati. Gubernur hanya rekomendasi. Saudara, kalau Allah mau berbuat sesuatu di muka bumi, dia harus melalui persetujuan manusia di bumi. Maka kalau dia punya keinginan, dia harus nunggu manusia siap dulu, mau berdoa untuk kepentingan dia, mengajukan permintaan, baru dia
bisa bergerak mengirimkan kuasanya dan pasukannya ke muka bumi. Tapi yang kepingin siapa? Surga. Yang minta mengajukan request siapa? Orang bumi. Itu prosedurnya harus begitu. Buktinya ketika Adam disuruh suruh ngasih nama binatang-binatang. Kenapa Allah suruh dia ngasih nama binatang? Ini trik. Allah ingin bikin teman sepadan untuk Adam. Keinginan datang dari siapa? Dari Allah. Adam kepingin nggak? Nggak kepingin. Enak orang lajang. Pulang nggak ada yang kasih omel-omel. Dia happy begitu sendiri. Tapi Allah tidak suka. Tak baik manusia sendiri. Harus ada kawan penolong. Tapi supaya bisa bikin teman sepadan, harus atas keinginan dia. Gimana caranya? Gampang. Suruh ngasih nama binatang-binatang, ternyata datangnya sepasang-sepasang. Adam mulai mikir ketika dia capek sekali udah mau tidur itu. Kenapa ya? Aku tidak ada teman penolong ya. Tidur sendirian. Itu ada temennya. Nah, waktu dia ngorok itulah dibedol sekarang. Aku beri apa yang kau ingin, Adam. Jadi itu trik dari surga, ngerti enggak? Ya. Adam sebetulnya dijebak, a trick, jebakan. Sejak itu Adam terpaksa harus punya istri. Padahal laki-laki itu enak sendirian loh. Paksa harus ngawini perempuan. Karena apa? Dijebak Tuhan. Bapak, betul nggak? Betul nggak? Nah, tuh. Tapi itu rencana dia sih gitu ya. Ya apa boleh buat, ikut permainan dia aja. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dan seterusnya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, mulai bangkit keinginan, baru Tuhan bisa bikinin. Ini mekanismenya begitu. Jadi kalau dia punya keinginan, dia harus mengakali manusia sampai hatinya kepengin, mulai mulutnya ngomong, baru itu jadi alasan untuk Allah bertindak di bumi. Allah tidak bisa bertindak apa-apa di bumi sebelum manusia membuat suatu keputusan atau suatu permohonan. Itu sebabnya dia butuh orang-orang berdoa meminta keinginan dia. Bisa mengerti tidak? Saudara, sekarang ini Allah sibuk. Akhir-akhir ini sangat sibuk. Ya, semua sibuk. Surga itu sibuk saat ini. Apa sih ini? Allah sangat sibuk dan dia punya prioritas. Sekarang ini kesibukan Allah terutama di mana? Dia ingin membangun kerajaan surga di bumi. Ini saat yang terakhir sekali di mana rencana dan kehendak dia mesti harus dipenuhi. Di tempat lain dia berkata pada Yesaya 45 dia sumpah. Aku bersumpah bahwa semua makhluk akan berlutut. Semua lutut akan berlutut. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu sumpahnya Allah di zaman Yesaya, saudara. Sekarang ini sumpah itu belum terjadi. Saya percaya ini saatnya di mana dia sangat keras mau bekerja di dunia supaya itu terjadi. Bagaimana caranya? Dia rekrut orang-orang percaya masuk dalam pasukan akhir zaman untuk melakukan kehendak dia. Saat ini Tuhan sedang sangat-sangat memanggil semua orang yang percaya yang dia sudah beli dengan darah yang mahal. Lepaskan keinginanmu, lepaskan dirimu sendiri dari segala egosentris, hidup yang egosentris. Minta kepentingan diri sendiri terus saja. Buang, ada jaminan sosial untuk orang yang percaya padaku. Dekat kepadaku, nanti semua hidupmu aku yang jamin. Supaya aku punya waktumu. Supaya engkau punya waktu untuk berdoa bagi kepentinganku. Aku butuh pendoa.
supaya engkau berdoa menurut kehendakku. Supaya aku dengan bebas mulai mengerjakan apa yang aku dulu pernah sumpah. Semua lutut mesti berlutut. Mengaku Yesus Tuhan. Saudara, dalam waktu singkat, 230 juta Indonesia ini, Kristennya berapa juta? Hanya kurang lebih 20 juta. 10%. Tapi dalam waktu singkat, dalam yang 10% ini, semua akan direkrut oleh Tuhan untuk jadi pasukan membuat yang 200 juta itu bertekuk lutut. Mengaku Yesus itu Tuhan. Percaya tidak? Ini saatnya. Tidak ada generasi berikut lagi yang ditunggu Tuhan. Generasi yang sekarang. Itu sebabnya dia pasti akan gerakkan Anda semua. Anda akan, bagaimana caranya? Dia akan membuat Anda semua sadar bahwa engkau diperlukan oleh Tuhan supaya jadi channel of prayer. Supaya kuasa doa boleh dilepaskan di muka bumi. Amin. Itu sebabnya dia beri otoritas penuh-penuh pada gereja Tuhan di atas muka bumi. Apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Itu dia berikan otoritas penuh kepada gereja Tuhan di dunia. Di makhluk-makhluk lain, di alam roh yang lain tidak ada otoritas begini diberi. Hanya kepada gereja Tuhan di atas muka bumi. Sebab dia sedang bikin proyek besar di muka bumi ini. Manusia yang dia bikin, menurut peta dan teladan Allah ini, semua harus mencerminkan kemuliaan Allah. Itu sebab otoritas besar-besar diberi. Tapi karena banyak orang jadi Kristen tidak diajar kebenaran, hanya di elus-elus itulah apa namanya, dihimbau-himbau, jangan khawatir saudara, Tuhan mengasihi saudara. Berdoalah, Tuhan tahu isi doamu. Kalau engkau sedih menangis, air matamu ditampung dikirbat oleh Tuhan. Oh saudara, Tuhan mengasihi engkau, menghibur engkau. Jadi kayak domba kecil terus, tidak pernah dijadikan pasukan gitu loh. Lihat ini sumpah ini. Diucapkannya di Yesaya 46. Ya, tapi diulang dalam Roma 14. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demilah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ini sumpahnya Allah. Dan dia sedang kerahkan pasukan untuk ini digenapi. Semua lutut harus berlutut. Mengaku, Yesus itu Tuhan. Saudara, doa yang sempurna adalah doa di dalam roh. Anda dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya Allah melengkapi Anda dengan Roh Kudus. Pakai Roh Kudus itu, atau biarkan Roh Kudus memakai Anda untuk berdoa bagi kepentingan Dia. Dan kalau Roh Kudus memberi beban, kadang-kadang Anda harus menangisi seseorang, Anda harus menangisi suatu negara, Anda harus menangisi suatu kelompok tertentu, mewakili mereka mintakan ampun supaya dosa mereka diangkat. Itu Anda jadi pendoa syafaat. Jadi pendoa syafaat itu bukan doa yang tiap kali kumpul-kumpul, doa negara, presiden, dari presiden sampai ke lurah, sampai ke camat, ke hansip, doain. Lalu habis itu doa pribadi yang panjang-panjang. Banyak itu gereja bikin doa syafaat ceritanya, tapi ujung-ujungnya doa ke pribadi lagi. Tidak sungguh-sungguh karena membawa beban yang diberi Roh Kudus di dalam hati mereka. Tidak, sehingga tidak banyak gunanya. Tidak banyak gunanya. Kalau engkau berbahasa roh, bahasa roh itu doa yang disampaikan Roh Kudus langsung kepada surga, itu membuat surga punya alasan untuk bergerak. Ya, walaupun otakmu seringkali dibypass oleh itu, tidak mengerti apa-apa. Baca dulu. 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati manusia mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terakhir, saudara. Hidup orang Kristen itu harus dikuduskan untuk Allah. Ada orang-orang mengkuduskan dirinya untuk Tuhan, sehingga Allah angkat dia dalam urapan kuasa yang tinggi. Orang Kristen harus mengkuduskan dirinya dipakai Tuhan. Kalau betul, maka urapan akan naik. Dan mulai puasa dalam doanya penuh.